Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kawan-kawan, sahabat dan hadirin taulan yang saya muliakan karena Allah Tabarakar Rahman, dan anak-anak para pemuda yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kami agar hidup ini mendapatkan ridha Allah Ta'ala di sisa-sisa usia, dan semoga antum wahai anak-anak kami mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Ta'ala sejak usia belia ini. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini insyaAllah Ta'ala kita sama-sama kembali belajar mengkaji tauhid. Karena ciri-ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kata para ulama, pertama berdakwah di atas ilmu, yang kedua berdakwah kepada tauhid. Pembahasan kita sebelumnya masih seputar tauhidullah, mentauhidkan Allah Rabbuna Jalla fi'ala. Dan pertemuan kemarin kita ambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dan sengaja saya bawa ini yang versi terjemahannya. Ini ada dua terjemahannya dan ini cetakan Darul Haqqa. Saya sangat rekomendasikan untuk beli kitab ini. Kitab berapalah harganya? Ya, seratusan lah. Tapi manfaatnya luar biasa. Judulnya Minhajul Muslim, konsep hidup ideal seorang muslim. Kitab ini bagian awalnya memuat tentang akidah. Setelah akidah dilanjutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala dengan pembahasan adab. Yang ketiga akhlak.
Beliau lanjutkan dengan pembahasan ibadah serta pembahasan yang dibutuhkan lainnya oleh seorang muslim agar mendapatkan keridhaan Allah Rabbuna Jalla fi'ula, muamalah dalam kehidupan sehari-harinya. Baik. Jual beli, bagaimana akad dalam interaksi seseorang. Masya Allah. Dan Syekh rahimahullah ta'ala tulis ini ada permintaan dari kaum muslimin dari negara lain. Jadi beliau memandang bahwa kitab ini beliau tulis berdasarkan perenungan beliau, pengkajian beliau. Inilah yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Masya Allah. Sebagaimana judulnya, kitab ini adalah kitab yang Masya Allah memuat panduan hidup ideal seorang muslim. Silakan Bapak cari dan saya tidak jual. Pada kesempatan ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita kembali memahami tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah bagian dari empat rukun iman kepada Allah. Keimanan seseorang tidaklah dianggap betul kecuali ada empat di dalamnya. Satu, beriman dengan wujudnya Allah, dengan keberadaan Allah. Dan pembahasan ini sekarang di zaman yang centang perenang ini, di saat banyaknya anak-anak muda terciprat oleh pemikiran-pemikiran ateis, maka bimbingan para ulama agar seorang anak muda dan kita bersama betul-betul beriman dengan adanya Allah adalah sebuah kemestian yang harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Karena banyak sekali orang-orang yang ateis, apalagi ngetren di kalangan sebagian artis, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh publik. Baik. Untuk itu, kajian demi kajian di majelis ilmu di masjid ini tak boleh kita hanya cukupkan diri hanya dengan hadir di masjid saja. Ada orang tanya, Ustaz, apa caranya Ustaz? Kadang kalau hadir ceramah Ustaz, dada lapang, pikiran senang, pulang tak bareng-bareng. Tapi kalau tak hadir kajian-kajian lagi Ustaz, mau marah saja, galau, iman turun, ibadah tak nikmat lagi. Apa caranya Ustaz? Berarti caranya dah dapat. Apa caranya? Sering-sering dengar kajian. Tapi saya kerja luar daerah, banyak urusan. Sekarang nikmat handphone, jangan dikira itu tidak akan ditanya di pengadilan Allah nanti. Tidak ditanya di hari akhirat kelak. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat itu, bahkan sampai sendal-sandal oma-oma kita dan terletak-letak di dinding yang maha, 2 pasang, 3 pasang akan ditanya semuanya nanti. Apalagi nikmat handphone, jutaan belinya. La ilaha illallah. Maka untuk itu, manfaatkan handphone kita mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian tentang akidah dan tauhid. Tapi Ustaz Amu kalau tidak berguru payah Ustaz. Ada caranya. Cari guru yang kita kenal dengan dia, kita bisa konsultasi, yang rekaman kajiannya juga mungkin ada atau banyak. Dan itu juga banyak ustaz-ustaz kita yang punya rekaman kajian yang seperti itu. Nanti ketika kita jumpa dengan beliau terasa ada kedekatan, bahkan kita bisa konsultasi.
Sehingga ada ruh. Untuk sebagian orang dia tak cukup dengan rekaman. Dan betul, kemuliaan majelis ilmu luar biasa. Baik. Tapi hendaklah tidak mencukupkan diri dengan seorang pun. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu di antara hal yang paling penting di zaman ini. Berapa jam kita tuh pergi jalan ke Sumbar? Berapa jam kita pergi dari tempat kerja ke tempat yang lain, ke rumah, bisa dengarkan kajian dan ceramah. Jadi pastikan tuh. Bahkan ada orang ibu-ibu malah yang hafal Quran karena hanya dengarkan rekaman seorang syekh. La ilaha illallah. Akan ditanya nanti tentang waktu kita untuk apa dihabiskan, tentang umur kita ini untuk apa kita gunakan. Berpantang seorang mukmin itu waktunya sia-sia walaupun hanya sedikit. La ilaha illallah. Tapi ndak mau masuknya Ustaz. La ilaha illallah. Nasihat siapakah lagi yang paling mengena dan mendalam daripada nasihat Allah dan Rasulnya? Berarti ketika orang mau masuknya, berarti ada sesuatu di hati kita yang terus menerus perlu kita dengarkan. Batu sedemikian kerasnya tetap cekung oleh tetesan air walaupun hanya setetes dan setetes. Tapi tengok air tadi, air itu sejuk, menetes terus tanpa henti, meresap. Cari pun rekaman yang sejuk kajiannya, terus menerus didengarkan, meresap kita rasakan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Sejak kecil ayah mak kita ajarkan kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbul alamin artinya Rabb semesta alam. Apakah makna alam? Ma siwallah, selain Allah Ta'ala adalah alam. Jadi alam itu bukan hanya sekedar alam syah, tapi yang tak sah juga tetap alam. Nah, kalaulah alam syah layunya adalah salam. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala walaupun tidak bernama alam syah panggilannya atau alam khad, alam kan ya, dia juga tetap alam karena dia definisi alam adalah masih wallah, sesuatu selain Allah Ta'ala. Siapa Rabbnya? Allah. Apa makna Rabb? Pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan makna Rabbun. Kita ulang lagi dan kita tambahkan penjelasannya. Rabb dzurrububiyyati ala khalqi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira, yang memiliki rububiyah, perbuatan atas seluruh makhluknya dalam hal penciptaan, kepemilikan, pengaturan dan pengelolaan. Para ulama menjelaskan baru diakui seseorang itu memiliki tauhid rububiyah apabila dia meyakini dalam hati dengan keyakinan yang terhujam dalam tiga hal. Satu, khalq, penciptaan. Allah Ta'ala yang menciptakan. Al-Khaliq, itu adalah nama Allah, sang pencipta. Apa perbuatannya? Al-Khalq, Allah yang menciptakan. Kedua, baru disebut seseorang meyakini tauhid rububiyah apabila dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Malik. Apa itu? Allah Ta'ala yang memiliki, berarti perbuatan Allah, kepemilikannya, mulkunnya adalah Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatur tadbir, bukan takbir, tadbir. Kalau takbir
artinya membesarkan. Kalau tadbir dengan dal artinya mengatur. Dan Allah disebut dengan al-mudabbir. Apa itu? Sang pengatur. Berarti Allah sang pencipta, sang pemilik dan pengatur. Baik. Sekarang Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semua makhluk ini. Allah Ta'ala katakan Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam surah Az-Zumar di antaranya Allah sebutkan Allah lah pencipta segala sesuatu ini. Ikhwati fillah, apa sajakah alam itu? Apa sajakah ciptaan Allah Ta'ala itu? Coba kita lihat. Makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, sejak mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya adalah ciptaan Allah. Apa makhluk yang paling kecil? Apa kira-kira? Kalau dulu yang tentu dia orang baru kutu. Kini ada yang lebih halus dari kutu, tentu dia orang tak? Apa yang lebih halus dari kutu? Yang masih nampak dengan mata kasar apa? Apa kira? Nampak dia awak tu? Pakai mikroskop masih bisa nampak ya? Baik. Ajib. Makhluk Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah pula yang mengatur kehidupannya. Apa lagi? Semut. Ajib. Allah Ta'ala yang mengatur kehidupan semut. Sehingga Nabi Sulaiman tahu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan bala tentaranya, maka pimpinan semut ini suruh kawan-kawan dia dan gerombolan dia untuk masuk karena Sulaiman lewat. Baik. Jadi yang Allah Ta'ala kasih tahu mengerti bahasa semut itu hanya Sulaiman. Tapi kini ada loh yang ngakunya pandai kan? Allahumma musta'an. Itu kaji gini. Itu panjang kon. Apalagi makhluk Allah Ta'ala, nyamuk. Allah yang menciptakan nyamuk. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur kehidupan nyamuk. Allahu Akbar. Asu-asu kadang awak tak ngerti. Apalah Allah Ta'ala ciptakan nyamuk? Apa produk ciptaan nyamuk? Apa hikmah? Dia ada nyamuk atau ada baik? Berapa banyak orang-orang yang bekerja di pabrik baygon tadi dan sejenisnya. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah tidak malu menciptakan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil-kecil seperti nyamuk ataupun yang lebih dari itu. Jangan malu. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman dalam penciptaan nyamuk ini, mereka bertambah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nyamuk Allah yang ciptakan. Baik. Tetapi orang-orang kafir bisa kafir dengan hanya nyamuk tadi. Allahul musta'an. La ilaha illallah. Siapa yang hafal ayat itu? Tafadhal, dibaca. Siapa yang hafal juz 1? Santri juz belakangan ya. Sama-sama. Untuk apa? Juz 1. Innallaha la yastahi aydiya bika masalan ma ba'udtan fama fawqaha
Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza ma aradallahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yudhillu bihi katsiran. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka orang-orang kafir berkata, apa guna ciptaan Allah Ta'ala? Bayangkan. Apalagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Ajib. Banyak makhluk yang kecil-kecil yang kadang tidak terfikir oleh kita tapi ada manfaatnya. La ilaha illallah. Rayap, lebah. Bayangkan tuh lebah dari perutnya keluar madu. Laba-laba. Laba-laba itu Pak. Itu kalau kita tengok, kalau kita lihat sarang laba-laba itu Pak. La ilaha illallah. Tapi kok sanggup, sehalus itu sanggup menampung apa? Menampung laba-laba yang sedemikian besar. Sampai ada yang meneliti, kalau adalah tali sebesar tali itu besarnya sarang laba-laba itu lebih kuat dari tali itu, berlipat-lipat. Belum lagi belalang, ulat, dan kehidupan manusia, makhluk-makhluk lain. Itu baru makhluk yang kecil-kecil. Lihat makhluk yang besar-besar, berapa banyak makhluk Allah Ta'ala. Gunung, wal jibala autada. Allah Ta'ala ciptakan gunung itu sebagai pasaknya bumi. Ternyata para ahli meneliti bahwa gunung yang nampak di atas itu jauh lebih besar yang di bawah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memiliki? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Sungai, sepanjang-panjangnya sungai, Sungai Kampar, di hulunya Sungai Subayang, di hulunya lagi kalau belok ke kanan Sungai Batang Biu. Ajib. Kalau belok ke kanan lagi sungai apa namanya? Sungai Batang Lipai. Ajib. Di mana hulunya itu? Semuanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Apalagi makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi ini yang nampak kita. Matahari, bulan, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Allah sebutkan makhluk-makhluk yang besar ini. Bahkan Allah Ta'ala suruh kita untuk memperhatikan makhluknya seperti onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Ta'ala suruh kita melihat matahari, bagaimana langit diciptakan, gunung yang tinggi menjulang, bumi ini dihamparkan. Untuk kita lihat agar hati kita beriman dan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru makhluk di bumi. Di langit masih ada makhluk. Kata para ulama, ketika Allah sebutkan makhluk-makhluk yang besar itu, di dalam Al-Quran itu menunjukkan makhluk itu berfungsi besar, seperti matahari, seperti bulan, bintang. Makhluk Allah Ta'ala yang ada di langit. Yang di langit itu Pak, langit itu 7. Di atas langit itu, di langit-langit itu ada malaikat. Ittatis sama, kata Nabi. Langit itu berderi-deri. Wajar langit berdiri-diri. Kenapa? Tidak lewat dari 4 jari, dalam satu riwayat 2 jari, melainkan di sana ada malaikat yang berdiri atau sujud beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ajib. Tidaklah makhluk yang ada di bawah ini melainkan lebih kecil dari makhluk yang ada di atas. Apa saja makhluk yang ada di atas? Allahu Akbar. Sungguh sangat banyak Pak. Dan di atas langit itu ada makhluk lagi. Ada Sidratul Muntaha, ada kursi. Bahkan di atas langit itu juga ada surga. Timbul pertanyaan, siapakah makhluk yang pertama diciptakan Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan. Namun di sini para ulama terjadi khilaf di kalangan mereka. Siapakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Imam Ibnu Katsir tulis satu kitab yang sungguh sangat indah. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan makhluk dan akhir kesudahan makhluk ini. Luar biasa beliau menulis kitabnya. Para ulama berbeda pendapat siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala.
Ada yang mengatakan pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Qalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala air. Ada yang mengatakan Arash. Bahkan ada pendapat lain. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam riwayat, coba lihat nanti seperti apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah pena. Namun Nabi menyebutkan, faqala lahu uktub. Tulislah. Allah Ta'ala katakan tulis. Allah Ta'ala tulis seluruh qalam ini menulis semua takdir makhluk. Qala rabbi wa madza aktub. Ya Rabbku, apa yang aku tulis? Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir semua makhluk ini sampai hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ajib. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali adalah Al-Qalam. Baik. Tapi ada yang menyebutkan bukan Al-Qalam yang pertama kali. Bukan Al-Qalam, namun adalah Arash. Apa sebab? Tentu dikemukakan pula dalil oleh para ulama yang menyebutkan apa sebabnya mereka mengatakan bahwa Al-Qalam adalah makhluk yang pertama kali. Kalau tidak ada dalil, tentu kita tidak bisa memahaminya. Dan para ulama tentu tidak akan menyebutkan, karena ini adalah perkara ghaib. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan ada hadis lain yang menyebutkan dengan lebih jelas bahwa makhluk yang lebih duluan daripada Al-Qalam adalah Arash, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, dan ini memang Masya Allah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Razim, ya. Ada juga ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha, saya jelaskan perkataan Syekh Utsaimin dulu. Awwalu ma khalaqallahu minal asya' al-ma'lumah lana huwal arash. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari segala sesuatu adalah arash. Itu perkataan beliau. Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentu menyebutkan ini tidak sembarangan. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, baik. Karena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menyebutkan tentang bagaimana makhluk itu diciptakan pertama kali. Baik. Abu Razim bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu?" Qala kana fi 'ama. Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa, thumma khalaqa 'arsyahu 'ala al-ma'. Wahai Rasulullah, dahulu di mana Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Beliau menjawab, berada di atas amak, tidak ada di atas dan tidak ada di bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsy di atas air. Terus seperti apa itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk atau menciptakan arsy ini, Ustaz? Itu di luar akal dan jangkauan kita lagi. Sebab kita bisa beriman kepada yang gaib
hanya karena ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sering-sering kita katakan bahwa mata kita ada keterbatasannya, tidak bisa melihat sesuatu yang berada di sebalik tembok. Demikian pula dengan akal kita ada keterbatasannya, tidak bisa memikirkan kecuali ada database-nya. Pernah kita melihat benda itu? Tahu kita. Atau ada yang semisal dengannya? Mengerti kita. Kalau tidak pernah kita lihat, tidak pula ada benda yang semisal dengan itu, tinggal hanya yang terakhir sumbernya apa? Wahyu, sumber yang valid. Baik itu dari firman Allah Ta'ala atau dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah Ta'ala atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sebelum adanya makhluk ini, seperti yang Nabi sabdakan tadi, wahai Rasulullah, kata Abu Razim ini, ya Rasulullah, di mana Rabb kita sebelum menciptakan makhluk? Allah Ta'ala mengatakan berada di atas amak, tidak ada di atas dan di bawahnya, tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsy di atas air. Para ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah arsy. Lalu Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah berkata, berita mencapai level mutawatir, sangat banyak jalurnya bahwa Allah Ta'ala menciptakan arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atasnya. Berarti di atas kita ini adalah makhluk yang besar-besar. Bahkan Nabi SAW juga mengabarkan dalam riwayat yang sahih, di mana tentang keberadaan makhluk yang ada di atas kita ini. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin. Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat Allah siapkan bagi para mujahidin di jalan Allah fi sabilillah. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Di antara satu derajat, satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena sesungguhnya surga firdaus adalah surga yang paling di tengah. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Dan di atas surga itu, wa fawqahu arsyur rahman, di atas surga itu ada arsy ar-rahman. Ajib. Wa minhu tafajjuru anharul jannah, dan di atas aras itu, dari aras itu mengalir sungai-sungai surga. Ajib. Kita tidak bisa membayangkan dengan pasti seperti apa, kita tidak tahu. Karena Nabi sudah menyebutkan bahwa surga itu sendiri la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihat seperti itu. Tidak pernah bisa terlintas oleh pikiran kita. Tidak pernah ya, telinga kita mendengar yang seperti itu, surga. Nah, sekarang Nabi mengabarkan di atas surga itu adalah arsy, dan darinya mengalir tafajjur anharul jannah. Tafajjara anharul jannah, mengalir darinya sungai-sungai surga. Allahu Akbar. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan begini, fal arsyul ladzi huwa saqaful makhluqati ila ma tahta thara wa ma baina dzalika min jamidin wa natiqin. Kata beliau, arsy adalah atap semua makhluk ini, hingga ke bawah tanah dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Asyik. Baik yang diam ataupun yang berbicara, semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, hambanya Allah Ta'ala, berada dalam kekuasaan dan kehendak Allah, serta berada di bawah pengaturan dan kehendaknya. Ajib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di makhluk yang ada di atas itu, Allah kan, Nabi kan sudah menyebutkan bahwa arsy itu
'alal ma', di atas air. Ada yang menyebutkan bahwa di bawah arsy itu ada lautan. Tapi penjelasan yang kita dapatkan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seingat saya, bahwa tidak sama dengan lautan di dunia ini. Air yang disebutkan itu tidak sama dengan lautan yang nampak di dunia ini. Seperti apa hakikatnya? Kita tidak tahu. Sebab belum tentu yang di atas itu butuh yang di bawah. Kalau laut kita ini ada tanah yang mengelilinginya, bahkan ada gunung-gunung di dekatnya, betul? Ada pantai-pantainya, bahkan ada batu-batunya. Belum tahu, belum tentu. Sebab langit saja, atapnya bumi, langit butuh bumi tidak? Sebentar, langit butuh bumi tidak? Tidak kan? Ajib. Kalau langit saja tidak butuh bumi, kita tidak tahu bagaimana hakikat air yang di bawah, yang berada di atas arsy yang disebutkan Nabi SAW tersebut. Ajib. Dan kalau demikian makhluk, begitu jugalah menjadi sumber sebuah tadabbur bagi kita, renungan bagi kita. Ketika kita sebutkan, ketika kita bacakan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Apakah yang di atas itu? Berarti kan Allah ini sekarang butuh kepada arsy? Tidak. Apa sebab? Jangankan Allah, makhluk saja yang di atas seperti langit ternyata tidak butuh kepada yang di bawahnya, apalagi Allah Rabbul Alamin. Subhanallah ya amma yasifun. Maksudnya Allah dari semua pensifatan yang tidak baik buat Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Pak, makhluk kita yang pernah kita lihat di bumi ini masih kecil. Kecil. Coba lihat. Di antara makhluk yang dikabarkan Nabi di atas itu bernama kursi. Tapi kursinya tak sama pula dengan kursi kita nih. Tak sama. Sebab Nabi pernah sebutkan begini. Besarnya. Mas-samawati sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi'adhi falatin. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Ajib. Tidaklah langit yang 7 itu dibandingkan dengan kursi yang ada di atas itu, melainkan langit yang sedemikian besar. Saking besarnya tak ada tampak retak. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah Ta'ala katakan, kalau kalian tengok langit itu tidak akan pernah retak. Hal taro min futur, tidak pernah. Ada tidak kalian tengok retak? Tidak ada. Hal langit yang sedemikian besar, ajib, hanya sebesar cincin diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Allahu Akbar. Itu cincin seperti langit. Cincin seperti langit dan padang pasir seperti kursi. Nah, sekarang Rasul lanjutkan lagi. Dan besarnya arsy dibandingkan dengan kursi hanya sebesar cincin itu pula kursi dibandingkan dengan arsy. Allahu Akbar. Hadza khalqullah. Ini baru makhluk Allah Ta'ala. Ajib. Coba bayangkan. Malaikat yang memegang arsy itu. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ajib. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memujinya. Ajib. Allahu Akbar. Dan berapakah makhluk atau malaikat yang memikul arsy ini? Dalam surah Al-Haqq Allah sebutkan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Nanti di hari akhirat, ketika hari kiamat, Allah Ta'ala sebutkan makhluk atau malaikat yang menjunjung arsy itu sebanyak 8 malaikat. Ajib.
Terbayang tidak besarnya malaikat doa. La ilaha illallah. Arasy yang sedemikian besar tuh, terbayang tidak besarnya makhluk malaikat yang memikulnya. Allahu Akbar. Kalau terawih azan ya. Kita lanjutkan aja. Azan. Silakan. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Hud misalkan, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda. Allah taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari, 6 masa. Sebab hari di sini ada yang berpendapat bahwa sama dengan hari di dunia, dan ada yang mengatakan seperti ya dalam firman Allah taala di ayat lain bahwa sama dengan 1000 tahun. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arasy Allah ketika itu sudah berada di atas air. Ajib. Makanya para ulama juga menyebutkan bahwa pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Adapun al-qalam itu makhluk pertama diciptakan Allah. Menurut pendapat ini, itu makhluk pertama setelah arsy ada. Baik. Sekarang coba kita lihat lagi makhluk Allah taala yang besar-besar di langit ini. Dan ini semuanya Allah yang menciptakan. Di atas kita yang nampak ini ada awan, ada matahari, ada bulan. Ternyata di atas itu ada langit. Di atas langit ini ada makhluk Allah taala yang bernama malaikah. Ada sebagian para nabi. Di atas itu ada Sidratul Muntaha. Langit saja bagaikan atapnya bumi ini. Langit ini kan atapnya bumi. Ya. Allahu Akbar. Ternyata ada lagi makhluk yang lebih besar-besar di atas itu. Baik. Di atas Sidratul Muntaha ada lagi makhluk-makhluk Allah taala. Ada kursi, ada surga, ada arsy. Tadi kita sudah sampai menyebutkan tentang besarnya makhluk Allah taala yang bernama arsy dan berapa orang malaikat yang memegangnya. Nabi pernah sebutkan begini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsy." Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diizinkan, kata Nabi, menceritakan sesuatu tentang makhluk Allah taala yang bernama malaikat. Malaikat yang memikul arsy. Kata Nabi, "Anna ma baina syahmati udhunihi ila atikihi masirata 700 amin." Jarak antara syahmah itu ini, daun telinganya ini, dengan pundaknya ini, dengan pundaknya. Mana pundak, Pak? Coba pegang pundak. Tuh. Dengan pundaknya masirata 700 amin, sejauh 700 tahun perjalanan. Ajib. Hadza khalqullah, ini baru makhluk Allah. Allahu Akbar. Jodoh pugodang. Wajar. La ilaha illallah. Untung kita tidak lihat malaikat nih, Pak. Jin aja tidak kita lihat. Tapi kalau ayam dia bisa melihat anjing, dia menggonggong ayam, dia bisa melihat makhluk yang lain, melihat jin, melihat malaikat. Makanya jangan cela ayam jantan. Ya. Bahkan lebih hebat dia dari kita. Dia bisa bangun di kala sahur. Dan ayam kokoannya adalah zikir. Makanya dia bangun di kala sahur untuk membangunkan kita, sementara kita masih asik tidur mendengkur di atas kasur. Makanya Luqman menasihati,
Jangan sampai ayam jantan mengalahkanmu, di mana dia bangun di kala sahur, kamu masih tidur mendengkur di atas kasur. Baik. Kalau sempat kita melihat makhluk Allah Ta'ala yang lain selain dari manusia ini, atau selain yang nampak sekarangnya, susah kita makan, Pak. Nampak kuman deh, di tangan makan kuman. Tapi ada. Nampak jin, mau tidur nampak jin deh, tidak bisa tidur. Nampak malaikat, nih. La ilaha illallah. Belum lagi besarnya malaikat Jibril pernah dilihat dari Nabi SAW. Allahu Akbar. Masya Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu, ketika kita mendalami tentang tauhid rububiyah, saya melihat kitab Al-Bidayah wan Nihayah adalah di antara kitab yang bagus kita baca atau kita selami dengan baik tentang penciptaan Allah Ta'ala di awal-awal dan sejarah penciptaan makhluk dari masa ke masa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika belum ada makhluk ini disebut namanya alam-alam azali. Apa alam azali? Alam yang ketika itu belum ada makhluk, terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan satu pendapat Arash. Tapi ada makhluk yang lain yang diakui bahwa awal-awal diciptakan, apalagi Al-Qalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Qalam, tulis, uktub. Al-Qalam ini kan bertanya, apa yang aku tulis? Allah Ta'ala menyebutkan takdir semua makhluk Ta'ala ini, Allah Ta'ala ini, takdir segala sesuatu, hatta taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Jadi ketika Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah Ta'ala sudah konsep, sudah suruh qalam untuk menulis takdir makhluk ini sejak awal penciptaan. Bahkan Nabi menyebutkan 50 ribu tahun sebelum makhluk diciptakan. La ilaha illallah. Kita tinggal menjalani takdir itu. Allahu Akbar. Maka disinilah tampak bahwa Allah Rabbul Alamin itu betul-betul sang pencipta, pemilik dan pengatur yang tidak ada sekutu. Tidak bisa kita. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa menciptakan segala sesuatu, tapi bahannya bukan dari dia. Ada orang yang pandai buat perahu, tapi kayunya dapat dari mana? La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Dan ada makhluk-makhluk awal-awal diciptakan oleh Allah Ta'ala, di antaranya malaikat. Sebelum makhluk bernama manusia ini, malaikat lebih dulu diciptakan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat disebutkan bahwa sebelum langit diciptakan, bumilah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi duluan, Pak. Duluan bumi. Penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila sama'. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 29 dan ayat lainnya, ialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan dia berkehendak menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Dan Allah Ta'ala ciptakan 7 lapis langit. Namun digabung-gabungkan dengan ayat lain, khulasatul kalam, kesimpulannya bumi dulu ciptakan Allah Ta'ala. Bahkan ada ayat yang menyebutkan bahwa ada satu. Jadi diciptakan bumi tapi terhampar begitu saja tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan langit. Baru Allah Ta'ala ciptakan langit. Setelah Allah ciptakan langit, barulah Allah Ta'ala ciptakan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan ini. Sehingga ada angin yang lewat, ada air yang mengalir, ada laut, ada sungai. Akhirnya terjadilah kehidupan. Ada ruang, ada pergerakan,
Ya, angin yang terus bertiup, udara, sungai yang mengalir, sehingga ditumbuhkan Allah Ta'ala tumbuh-tumbuhan. Mungkin kita yang menanam, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Kalau kita baca ayat-ayat tentang ini panjang, tapi ini memberikan keimanan. Saya pribadilah yang lemah iman, merasakan, Masya Allah, demikian penciptaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan sebelum manusia diciptakan, sudah dituliskan takdirnya. Dan ada lagi makhluk Allah Ta'ala yang bernama Lauhul Mahfuz, tempat penyimpanan setelah pena itu kering tintanya, ya, tertutup dan tersimpan rapat di Lauhul Mahfuz, papan yang yang terpelihara tentang takdir semua makhluk ini. Allahu Akbar. Maka kita bisa nikah, bisa punya anak, tapi yang menciptakan adalah Allah. Sebab tidak bisa kita. Bahkan yang menciptakan anak, ada yang semua anak dia laki-laki saja, ada yang anak dia hanya perempuan saja, dan ada yang Allah Ta'ala ciptakan ada laki-laki dan ada perempuan, bahkan ada yang tidak Allah Ta'ala ciptakan, yakni dia tidak memiliki anak. Semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Tak ada satu pun la syarikalah. Makanya Pak, di antara hal yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya ketika dia meminta nasihat dan wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qur rabbiyallah tsumma istaqim." Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata, aku berkata pada Rasulullah, beritahu aku ya Rasulullah satu perkara yang aku bisa pegang teguh. Maka beliau mengatakan, katakanlah Rabbku adalah Allah. Kemudian istiqomahlah. Apa makna Rabb di sini? Penciptaku, pemilikku, pengaturku. Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqomah. Nah, itu adalah kalimat yang harus kita pegang. Ini wasiat Nabi kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini di antara pembahasan tauhidullah, ya, pembahasan tauhid malam ini. Semoga Allah Taala masukkan ke dalam hati kita sehingga terhujam dalam dan kokoh keimanan itu dalam qalbu kita, dalam sanubari kita, sehingga kelak kita wafat dalam betul-betul beriman kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala, wafat dari kebimbangan, wafat di atas kebimbangan, raib atau keraguan-raguan, atau hanya sekedar duga-dugaan, tapi kita memohon kepada Allah Ta'ala wafat di atas keyakinan yang mendalam tentang Allah, tentang la ilaha illallah, sehingga kita berharap Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ucapan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.